Tepuk tangan lagi dengan semangat, kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Temanya juga masih sama ya. Lelahmu terhitung, lukamu tersampaikan di langit. Langsung aja kita lanjutkan ya jamaah ya. Benarkah salah satu bentuk lelah yang terhitung dan luka yang tersampaikan kepada Allah yaitu kepada para generasi sandwich atau sandwich generation ya. Itu generasi yang dituntut harus bukan hanya menghidupi dirinya sendiri, tapi juga mengorbankan cita-citanya untuk menghidupi keluarganya. Bener nggak? Yuk kita dengarkan tausiah dari guru kita. Ustadz Faris, silakan Ustadz. Terima kasih Mas Soni, Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. Generasi sandwich itu dikenalkan di barat. Kalau kita kan risol ya Bu. Yang tahunya risol ya. Ibu-ibu ini paham nggak maksud generasi sandwich? Paham nggak itu? Seperti sandwich, di atasnya ditekan oleh roti, di bawahnya juga ditekan oleh roti. Jadi harus menghidupkan anak-anak juga masih terbeban oleh orang tua. Ini kalau kita melihatnya sebagai beban. Di dalam Islam, kita ini selalu membawa banyak sekali identitas-identitas. Sebagai ibu ada tanggung jawab, sebagai istri ada tanggung jawab. Sebagai anak ada tanggung jawab, sebagai orang tua ada tanggung jawab. Sebagai warga di RT, ibunya ada tanggung jawab. Sebagai warga bagi lurah, ibunya juga ada tanggung jawab. Kita selalu menjalani tanggung jawab, peran-peran dalam hidup. Supaya tidak lelah, mesti kita faham apa identitas terbesar kita. Apa peran paling utama kita dalam hidup? Apa Bu peran paling depan kita? Peran utama kita di dunia ini apa Bu? Sebagai apa? Apa Bu? Sebagai hamba Allah. Maka jalanilah semua peran dalam hidupmu untuk menguatkan peran paling besar itu. Jadi ketika kita menjalani peran sebagai seorang istri, kita sedang menguatkan peran sebagai hamba Allah. Ketika kita menjalani peran sebagai seorang anak, kita menjalani peran sebagai hamba Allah. Bahwa apa yang kita lakukan itu menguatkan kehambaan kita kepada Allah. Makanya walaupun orang tua paling wajib kita bakti, tapi kalau dia mengajak untuk merusak peran sebagai hamba Allah, mengajak kepada kesyirikan, maka kita berkata tidak. Sebelum aku menjadi anakmu, aku adalah hamba Allah. Ketika suami mengajak untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah, sebelum aku menjadi istrimu, aku adalah hamba Allah. Begitu juga anak-anak. Walaupun atas nama sayang, kalau itu melanggar perintah Allah, kita tidak lakukan. Sebaliknya, segala sesuatu yang kita lakukan, jangan melihat beban. Itu kesempatan. Manusia yang paling malang, manusia yang tidak bisa baca kesempatan dalam hidupnya. Tidak bisa membaca tanda-tanda dalam hidupnya. Mustahil Allah Subhanahu wa taala membebani kita kecuali kita punya kemampuan di atas itu. Kalau kita melihatnya sebagai beban sudah negatif dulu, kita pasti akan merasa susah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali jiwa itu punya kemampuan lebih. Wus'un itu artinya Mas Soni bukan sama. Tapi kita punya space yang lebih. Jadi kalau Mas Soni punya kemampuan mengangkat beban 10 kilo, Allah mustahil kasih 10 kilo. Paling cuma 5, 4, ada jarak. Oh Masya Allah, berarti kuncinya jangan dijadikan beban. Karena Jangan kita dijadikan beban. sebagai hamba Allah itu Tapi ya Ustaz. kesempatan mendulang pahala. Masya Allah, terima kasih tepuk tangannya, terima kasih Ustadz Faris. Ayo semangat buat para generasi sandwich ya, karena seperti Ustadz Faris bilang berarti kita generasi risol, semangat ya. Karena kita tidak hanya menjalani peran kita di dunia, tapi sedang mempersiapkan bekal kita untuk di akhirat nanti ya. Semangat terus, tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Didoain ya anak-anaknya ya, yang di rumah juga ya. Masya Allah, tabarakallah. Ada tayangan lagi nih, gebrakan ketua RT Gen Z. Kita lihat tayangannya, silakan. Kerja nyata berarti ya. Mantap ya. Mantap, Masya Allah. Berarti benar gak Ustaz Syam? Apa tuh? Kalau orang yang seperti tadi lah tayangan tadi itu, dia lelah, terluka untuk mengabdikan atau untuk apa ya, menolong orang, membantu sekitarnya karena tugasnya dia itu nanti bakal Allah bantu juga. Selama si orang itu tidak menyimpang gitu Ustaz Syam.
Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih Mas Soni, tapi guru kami Ustadz Faris, Ustadz Maulana, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Yeay. Khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lainnya. Itu ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak-banyak bermanfaat. Sayyidina Utsman bin Affan ketika ditawari sebuah sumur, beliau membeli sumur tersebut dengan kecerdasannya. Supaya apa? Supaya banyak bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Ketika Nabi datang dari Makkah ke Madinah, semua berbondong-bondong menyambut. Tala'al badru alaina. Datang semua. Ya Rasulullah, saya punya sebidang tanah. Ya Rasulullah, bangunkan masjid di sana. Ya Rasulullah, saya punya kebun kurma. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya semua punya kambing. Ya Rasulullah. Ada seorang ibu. Ya Rasulullah, saya enggak punya apa-apa, tapi saya punya anak. Ambil anakku, jadikan apapun. Subhanallah. Ibunya Anas bin Malik. Maka dekat dengan Nabi SAW justru menjadi anak yang kaya raya, kaya ilmu, kaya dunia wal akhirah. Subhanallah. Maka berikan manfaat kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagimu. Siapa yang memberikan kemudahan di dunia bagi sesamanya, maka Allah akan berikan kemudahan dia di akhirat. Tapi banyak juga ternyata orang-orang yang apa istilahnya Bu? Manru. Manusia rumit. Pokoknya kalau nggak drama, nggak seru. Harus diperumit, semua diperumit. Oh, minta tanda tangan dulu sana. Tanda tangan dulu sana. Oh, kamu belum ketemu ini, ke sana dulu, ke sana dulu, ke sana dulu, ke sana dulu. Subhanallah. Maka diperumit urusan orang. Hati-hati, nanti diperumit urusanmu sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka nyusahin orang, hal-hal kecil saja di rumah harus ada prioritas. Subhanallah. Yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah, yang mana yang mubah. Dalam ibadah saja ada prioritas. Oh, yang wajib, yang fardu dulu. Setelah itu tambahin keindahannya dengan yang sunnah-sunnah. Jangan sampai tertipu untuk melakukan yang sunnah tapi lupa sama yang wajib. Wajib. Subhanallah. Lihat, oh apa yang didahulukan? Kemaslahatan umum dulu. Oh, yang maslahat umum. Saya senang dengan pot bunga karena pot bunga ini bagus. Ada bunga-bunga indah, halaman terjadi halaman. Tapi jangan sampai bunganya keluar ke jalanan, ganggu mobilnya orang, ganggu jalanannya orang. Enak kalau rumah kita luas, tapi jangan sampai garasinya ngambil jalanan. Subhanallah. Mikirin kemaslahatan umat itu adalah sesuatu yang sangat disenangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi sudah senang, tentu saja Allah juga ridho. Lihat bagaimana orang jangankan mengambil pahala ataupun memberikan kebaikan, menghalangi orang dari dosa saja itu dilakukan oleh para salafus saleh. Ada ulama seumur hidup tidak mau pakai sendal. Ditanya, kenapa kau tidak mau pakai sendal? Karena dulu sendalku hilang pas ke masjid. Lah, kenapa emangnya kalau sendalmu hilang? Tidak, saya bukan sedih karena sendalnya, tapi saya sedih ada saudaraku mencuri gara-gara sendalku. Maka semenjak hari itu saya tidak mau lagi pakai sendal. Gak mau nyusahin orang. Gak mau nyusahin orang. Ya Allah, Ustadz terima kasih untuk penjelasannya. Ustadz boleh tepuk tangan sekali lagi untuk guru-guru kita. Sekarang Ustadz Maulana boleh dong kesimpulan tema kita hari ini Ustadz. Kesimpulan dari tema kita hari ini, lelahmu terhitung, lukamu tersampaikan ke langit. Ketahuilah, kalau berbicara tentang lelah, ingat, tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Semua kelelahan dalam mencari nafkah, kelelahan menuntut ilmu, kelelahan mengurus keluarga, kelelahan mengurus orang tua. Ketahuilah, itu dihitung oleh Allah. Lewat apa? Ampunan, derajat. Lalu diangkat derajatnya, digugurkan dosa-dosanya, diberikan pahala kemuliaan yang luar biasa. Lalu ingat, ketahuilah luka yang kau rasakan itu tersampaikan kepada Allah. Karena kenapa? Doa-doa orang yang sakit, doa orang yang terzalimi itu diijabah oleh Allah. Kenapa orang yang dalam perjalanan itu terijabah doanya? Disebabkan kelelahan yang luar biasa. Amin. Terima kasih Ustadz. Ustadz Syam, mohon doanya Ustadz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا الله terima seluruh lelah kami ya Allah, terimalah seluruh usaha kami, ibadah kami ya Allah. Engkau yang maha mendengar, Engkau yang maha mengetahui. Wa tub alaina
innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, gantilah lelah kami dengan ampunan darimu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih guru-guruku, terima kasih jamaah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.